Apa yang saya sampaikan, kalau saudara sudah kenal saya, kalau saya ke Indonesia, ke Taiwan, dan ke tempat di mana saja Tuhan bawa, kami biasanya melakukan biblical counseling. Kita biasanya mengkansel dan kebanyakan daripada apa yang kita lakukan, selalu kita akan bawa untuk orang yang dikansel untuk bisa mendengar dari Tuhan sendiri. Ya, jadi hearing God's voice atau melihat visi apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dan sebagainya. Dan itu yang merubah, sebenarnya yang merubah kehidupan orang tersebut. Bukan nasihat daripada saya ataupun istri saya, tetapi perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan hadirat Tuhan itulah yang mengubah kehidupan manusia. Amin, saudara. Dan hari ini we will do that. Saya mau buka satu ayat, tapi sebelum ayat itu saya buka, saya kira kita akan lihat 1,5 menit atau hampir 2 menit suatu video, di mana video ini menunjukkan akan kebenaran daripada ayat Alkitab yang dibilang bahwa domba-dombaku mendengar suaraku, dan mereka akan mengikuti aku. Ya, jadi itu di Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Persisnya itu begitu. Ya. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Ya, Tuhan bilang bahwa domba-domba Tuhan itu mendengar suara Tuhan. Dan aku mengenal mereka, Yesus mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Coba renungkan saudara, kalau saudara hidup saudara sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung, sesungguhnya saudara bisa mendengar Tuhan. Yesus berbicara kepada saudara. Dan ini salah satu buktinya yang diambil oleh seseorang yang kemudian tur ke Israel. Silakan melihat. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These new white boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Saudara lihat, kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Hana akan bicara mengenai hambatan-hambatan kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi ada satu hal yang saya mau encourage saudara bahwa sebenarnya saudara sudah dengar, tapi saudara tidak yakin bahwa itu adalah suara Tuhan. Makanya kita akan menguji apakah suara yang saudara dengar atau yang saudara lihat itu datang dari Tuhan. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Manusia diciptakan Tuhan dengan 4
purpose dengan 4 maksud. Dan yang paling utama, yang paling pertama adalah Tuhan menciptakan manusia untuk membangun suatu relationship, suatu intimasi dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Kasih itu butuh objek, dan objek daripada kasih Tuhan adalah manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan adalah membangun suatu relationship, suatu intimasi berdasarkan dengan kasih. Dan kualitas daripada suatu relationship itu ditentukan oleh kualitas komunikasi antara orang yang akan membangun relationship. Jadi kalau Tuhan membuat suatu purpose dalam hidup saudara, untuk saudara punya hubungan intim dengan Tuhan, punya relationship, dan kualitas daripada relationship itu ditentukan dari komunikasi antara dua orang tersebut, betul kan? Jadi kualitas daripada komunikasi menentukan kualitas daripada relationship. Dan kualitas daripada komunikasi ditentukan oleh indera, oleh sense yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi sekali lagi, intimasi, Tuhan menciptakan saudara untuk relationship, untuk intimasi. Dan kualitas intimasi ditentukan oleh kualitas daripada komunikasi. Apakah komunikasinya baik atau tidak, itu menentukan intimasi. Dan kualitas komunikasi ditentukan oleh indera, oleh panca indera. Kita diciptakan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Saudara tahu bahwa tubuh saudara itu punya 5 panca indera. Punya mata untuk melihat, punya hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah atau mulut untuk mengecap, untuk merasakan, dan kulit untuk meraba. Saudara melihat apa yang saudara lihat sekarang dengan mata. Ya, saudara lihat objek, saudara lihat keindahan apa yang Tuhan ciptakan, saudara lihat teman-teman itu dengan mata. Saudara mendengar suara orang berbicara, orang berkomunikasi dengan telinga saudara. Saudara mencium bau harum, bau bunga, bau minyak wangi, dan sebagainya itu dengan penciuman. Dan saudara mengecap atau merasa dengan lidah, asin, manis, pedas, dan sebagainya. Dan saudara memakai kulit saudara untuk meraba, untuk touching. Jadi apakah itu panas, apakah itu dingin, dan sebagainya, itu saudara pakai dengan 5 panca indera. Panca indera tidak punya moral. Jadi apa yang saudara lihat tetap itu diproses, tidak punya moral. Jadi baik atau tidak, mata tidak bisa menentukan. Tapi yang menentukan adalah apa yang ada dalam hati saudara. Ada di dalam batin saudara. Apakah itu baik, apakah itu buruk, dan sebagainya. Jadi proses untuk mengetahui itu baik dan tidaknya bukan dari 5 indera yang saudara punya. Dan berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan adalah roh. Yang paling utama bukan indera yang tadi saya sebut. Ada indera lain di dalam batin ya saudara, yang saudara pakai untuk bisa discern apa yang baik dan apa yang buruk. Dan kita tidak pernah melatihnya, jarang melatih indera itu. Ya, saya kasih tunjuk firman Tuhan yang disebut oleh Reinhard juga di tanggal 1, yaitu di slide nomor 3 rasanya, yaitu di Ibrani. Di Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya mau ambil di sini perkataan panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera yang dilatih di sini bukan panca indera mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit yang tadi saya sampaikan, karena itu adalah mengindra atau mengetahui apa secara fisik. Tapi panca indera di sini adalah panca indera batinia. Mungkin saudara pertama kali dengar bahwa saudara punya panca indera batinia. Dan itu yang terlatih itulah yang bisa mengetahui bahwa Tuhan berbicara atau saudara bisa melihat, bahkan saudara bisa mencium dan sebagainya. Itu dari indera yang ada di dalam batin saudara. Saya mau berbicara dan mau melatih indera itu pada hari ini, ya, at the beginning, supaya saudara bisa mengetahui. Karena saya percaya banyak yang sebenarnya dengar suara Tuhan,
firman Tuhan mengatakan, tapi saudara tidak tahu bahwa itu Tuhan yang berbicara. Bukti adanya sense atau indera yang di dalam, itu kita bisa lihat di Lukas 16 ayat 23. Saudara tahu ceritanya, ada orang kaya yang selalu berbaju ungu atau baju biru, saya lupa, yang selalu pesta setiap hari, jadi kaya banget. Lalu ada seorang miskin yang namanya Lazarus, yang seorang pengemis. Dan kita melihat bahwa si Lazarus meninggal dan langsung dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Kemudian tidak lama kemudian si orang kaya itu juga mati kan. Dan dia ada di Hades, bukan di pangkuan Abraham. Dan lihat apa yang kita baca di Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Jadi badannya ada di kuburan. Mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit, tulang, dan sebagainya ada di kuburan. Fisikal. Tetapi jiwa dan rohnya keluar dari tubuh itu, dan di situ dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Itu aja yang saya mau sebut. Saudara, kalau kulit, mata, telinga, hidung, mulut itu tertinggal di kuburan, kenapa dia terbukti di sini dia bisa memandang ke atas, jadi punya mata rohani. Tadi kita nyanyi, open the eyes of my heart, Lord. Bukalah mata hati rohani saya. Dan jauh dilihatnya Abraham. Pakai mata apa dia melihat Abraham? Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dan kalau saudara lihat juga di sini, sementara ia menderita sengsara. Kok bisa dia bisa menderita? Pakai apa indera yang dia pakai untuk bisa merasakan itu? Itu pertanyaan saya. Dan dari ayat selanjutnya kita bisa melihat ada suatu percakapan antara orang kaya ini dengan Abraham, yang meminta kepada Abraham supaya Lazarus memberikan air di lidahnya karena terlalu panas. Jadi berarti dia punya sense untuk bisa mengecap atau bisa merasakan. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Dan semua indera ada di dalam orang tersebut. Alkitab berbicara banyak mengenai sense, mengenai indera, indera batinia, indera yang ada di dalam jiwa kita atau di dalam rohani kita atau dalam roh kita. Ya, saya mau tunjukkan beberapa ayat, ya, slide nomor 5 mengenai indera pendengaran. Sebenarnya Alkitab 66 buku itu disahkan di tahun 367 oleh Athanasius. Ya, memang pada awal-awal tahun 30 kekristenan dimulai pada abad ke-1 di tahun 30 pada saat 120 orang berkumpul untuk berfellowship. Itu awal daripada kekristenan. Dan banyak buku-buku beredar, ya, jadi banyak buku-buku pengajaran-pengajaran dari Rasul dan Nabi, tetapi baru disahkan, jadi banyak diproses, proses kanonisasi, artinya yang mana yang betul-betul firman Tuhan, mana yang sekedar suatu tulisan yang baik, berguna, berfungsi, bermanfaat, tetapi bobotnya lain daripada firman Tuhan. Baru tahun 367 disahkan 66 buku itu. Dan kalau itu disahkan sebagai the word of God, ya, suatu firman tulisan yang diilhamkan Allah, itu berarti bahwa betul-betul orang-orang Kristen bergantung, that is the final authority dalam kehidupan kita di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab ada berbicara mengenai indera pendengaran yang saya mau sebut. Dan Alkitab terus terang aja, kalau manusia tidak mendengar Tuhan, kalau manusia kemudian mencatat dan menulis apa yang Tuhan katakan, tidak akan pernah ada 66 buku ini. Amin, saudara. Dari awal sampai akhir, semuanya berbicara, berfirmanlah Tuhan, atau Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Abraham. Semuanya, dari kitab Kejadian, misalnya Kejadian 3 ayat 8 dikatakan bahwa Adam mendengar suara langkah Tuhan, maka ia dan Hawa bersembunyi karena takut menghadapi Tuhan.
Jadi bisa didengar. Dan saya mau tunjukkan juga Abram mendengar Tuhan. Tuhan bilang, pergilah dan tinggalkanlah rumahmu, tinggalkanlah sanak saudaramu, tinggalkanlah negerimu ke tempat negeri di mana aku akan memberitahukan kepada kamu. Jadi ada yang dengar Tuhan. Kemudian Musa, Joshua, semuanya mendengar Tuhan. Sampai ke Wahyu pun Yohanes melihat dan mendengar Tuhan. Alkitab berbicara mengenai relationship, komunikasi dengan Tuhan, Tuhan berbicara dengan apa lalu ditulis. Dan yang saya mau sebut di Perjanjian Baru, di Lukas 24 ayat 36 dan 37 dikatakan, dan ini ceritanya Yesus sudah bangkit ya. Jadi dia sekali-sekali bertemu dengan murid-muridnya. Dan di ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Maka terkejut dan takut dan menyangka mereka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 24, 36 dan 37. Di sini bukan hanya pendengaran saja, tapi penglihatan juga bekerja. Kemudian indera penglihatan, tadi pendengaran sekarang penglihatan. Saya kasih kemana? Oke. 2 Raja-Raja 16-17 ini cerita paling populer di sekolah minggu juga. Bicara mengenai Elisa dengan bujangnya dikepung oleh tentara Raja Aram. Ya, mereka dikepung, kemudian bujangnya pagi-pagi bangun, dia melihat pasukan Raja Aram dan kereta-kereta Raja Aram banyak sekali mengelilingi mereka. Jadi sehingga bujangnya takut, lalu dia cerita kepada Elisa, lalu Elisa bilang, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa melihat sesuatu yang bujangnya tidak lihat. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ada indera pendengaran, ada indera penglihatan. Kemudian juga di kitab Perjanjian Baru, murid melihat Musa dan Elijah di dalam Mount of Transfiguration dan Yesus, muridnya melihat. Kemudian juga di kisah para rasul, kita melihat pada saat Roh Kudus turun, mereka melihat ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Jadi saya mau katakan ada indera yang saudara harus latih untuk bisa melihat hal-hal semacam itu. Kemudian selain indera pendengaran dan indera penglihatan, dua hal ini yang paling sering sih sebenarnya. Ya, ini pengalaman pribadi, kalau kita melakukan counseling, itu bukan dengan kemampuan kita sendiri, terus terang. Kita hanya tanya kepada Roh Kudus, bawa kami kepada tempat di mana engkau mau teman kita ini atau saudara kita ini dilayanin. Dan biasanya Roh Kudus berbicara dan kadang-kadang Roh Kudus juga menunjukkan sesuatu. Saya biasanya kalau sudah melakukan counseling, kita melupakan semuanya, ya kita lupa, kita nggak tahu. Tapi ada beberapa event yang masih kita ingat, makanya saya bisa share. Suatu ketika di Medan, kita melayani seorang istri, belum dia banyak ngomong pada waktu kita berdoa, tiba-tiba my wife itu lihat tali gantungan untuk gantung diri. Sehingga kita berhenti, kita tanya, what's going on di dalam hidup dia. Nah, dari situ kita bisa masuk dan kita bisa melayanin sehingga dia dibebaskan. Jadi, tidak mengorek apa yang terjadi di masa lalu, karena itu adalah knowledge yang kita pakai, tetapi kita betul-betul bergantung kepada Roh Kudus. Makanya, pendengaran dan penglihatan itu perlu dilatih. Dua hal itu yang paling utama yang perlu dilatih. Kemudian indera perasa, ya. Mulut atau lidah. Oke, di Mazmur 34 ayat 8, ya nggak apa-apa, itu betul. Itu dikatakanlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Perkataan atau terjemahan dari bahasa Ibrani itu begitu keras dan begitu kuat sehingga nggak bisa cuma dibilang ketahuilah dan lihatlah. Tetapi betul-betul harus pakai kata kecaplah, taste and see.
Karena Tuhan mau untuk indera kita untuk bisa betul-betul mengecap baiknya Tuhan. Ya, jadi ada kata kecaplah dan lihatlah. Dan ini yang saya tunjukkan di Yeremia 15 ayat 16 dikatakan, perkataanmu datang kepadaku dan aku memakannya. Itu membuat aku sangat bahagia, aku gembira disebut menurut namamu, Tuhan yang Maha Kuasa. Pakai kata memakannya, bukan hanya perkataanmu datang kepadaku dan aku mengetahuinya, atau aku mengerti dan sebagainya. Memang ada terjemahan-terjemahan yang memakai kata itu, tetapi terjemahan ini adalah aku memakannya. Belum lagi di Yeskiel 3 ayat 1-3 saya bacain, ya nggak ada di sini. Katanya gini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Ayat 2, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu ku makan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Perkataan yang kuat sekali, yang keras sekali sehingga kita tidak bisa lain daripada mengerti bahwa ada indera lain daripada hanya sekedar mengetahui. Kalau wahyu juga sama, itu bukan hanya lihat, bukan hanya dengar, tapi juga harus mengecap seperti madu dan mulut dan sebagainya. We are talking about sense dari manusia batinnya yang mungkin saudara nggak pernah dengar. Ya. Kemudian ada indera penciuman dan indera peraba. Ya. Indera penciuman di 2 Korintus 2:15-16 saya katakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dan Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya, jadi yang binasa bau buruk, bau busuk, tapi yang diselamatkan bau harum. Ya, jadi berbicara mengenai bau. Kemudian di Ayub 4:15 itu dikatakan bahwa suatu ini saudara mungkin saudara rasain, sudah rasa. Ayat Ayub 4:15 ada firman yang mengatakan begini, suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Pernah bulu roma saudara berdiri? Itu artinya apa? Itu Ayub 4:15 bilang, suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Kita lihat Peter di Kisah Para Rasul juga dijamah oleh malaikat sehingga rantai-rantainya putus dan sebagainya. Kita lalai untuk melatih indera itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah aman atau tidak untuk bisa melatih itu. Saya mau katakan bahwa setiap perjalanan dengan Tuhan selalu dimulai dengan langkah pertama yang mungkin banyak salahnya, yang mungkin sudah benar dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah bahwa kalau Tuhan menciptakan saudara dengan suatu tujuan, punya hubungan relationship dengan Tuhan yang adalah roh, kenapa saudara tidak mau melatihnya? That is the purpose of God creating you. Ada 4. Tuhan menciptakan saudara untuk relationship, untuk membangun karakter Kristus dalam hidup saudara, untuk saudara berfungsi sesuai dengan panggilan dan karunia yang Tuhan berikan, dan yang terakhir adalah saudara bermultiplikasi. Itu rencana Tuhan buat semua, termasuk saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan bilang bahwa Dia mau membangun relationship dengan saudara, latih indera itu dalam hidup saudara. Sebelum menuju selanjutnya, saya mau tunjukkan ada 7 kriteria untuk kita bisa mengindra dengan benar. Jadi ini safety-nya. Ya. Ini saya ambil dari Peter Wagner, presiden dari Fuller Theological Seminary. Ya. 7 kriteria untuk kita bisa mengindra, kita bisa mensense bahwa ini Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menunjukkan hadiratnya dan lain sebagainya. Pertama, apa yang saudara dengar tidak berlawanan dengan firman Tuhan ataupun melanggar prinsip-prinsip umum Alkitab. Jadi itu, tesnya itu ya, melanggar enggak dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, apakah itu membawa kemuliaan Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga, memberikan peneguhan, memberikan konfirmasi kehendak Allah yang telah diketahui
sebelumnya, non will of God. Jadi maksudnya adalah kalau saudara kira-kira sudah tahu rencana Tuhan buat saudara untuk apa, secara spesifik buat saudara dan saudara ragu-ragu, lalu saudara dapat peneguhan, apakah itu dari firman Tuhan, apakah dari orang yang membawakan firman Tuhan, apakah dari mentor saudara atau siapapun yang saudara percaya bahwa mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan saudara diberikan konfirmasi. Ya, jadi to confirm the non-will of God, jadi yang sudah saudara ketahui. Keempat, memberkati mereka yang terjamah dengan peristiwanya. Orang yang terjamah dengan hadirat Tuhan, orang yang mendengar dapat encouragement dari Tuhan itu, diberkati atau tidak dengan pandangan itu atau dengan penglihatan itu. Yang kelima, memajukan atau meningkatkan kerajaan Allah di bumi ini secara terukur, measurable, dapat diukur. Yang keenam, ada 2 atau lebih saksi yang dapat memberi afirmasi. Jadi bukan saudara saja yang dengar, tapi juga ada beberapa orang. Lalu rekan-rekan pelayanan sepaham dengan kesimpulannya, dengan kesimpulan yang didapat daripada apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara cium, rasa, dan raba. Ya, jelas ya, ini guidance-nya untuk saudara benar di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa ini penting, karena kalau dilihat ada 2 ekstrim yang kita tidak mau ke situ. Satu ekstrim terjadi itu karena di alam modernisasi orang memakai alam enlightenment, pencerahan, modernisasi itu saudara manusia atau culture di dunia memakai rasio, memakai pikiran. Sehingga sesuatu yang tidak kelihatan bukan sesuatu realita dan sebagainya. Benar-benar pakai pikiran. Tapi setelah postmodern mulai ada, itu orang sudah mulai agak meninggalkan, sekalipun masih banyak memakai itu, meninggalkan hal-hal yang bisa dilihat, bisa diraba dan sebagainya, tapi mau melihat hal-hal yang lebih supranatural. Makanya pada akhir-akhir zaman ini, banyak orang yang jatuh di dalam hal-hal yang spiritual, tetapi tidak pakai Alkitab. Contohnya New Age, itu orang-orang yang ngeroh, jadi orang-orang yang apa-apa roh dan sebagainya, tapi tidak pakai pegangan Alkitab. Nah itu bahaya, itu bisa menyelewengkan, bisa menipu kita. Ya, itu saya nggak mau bicara banyak. Saya termasuk orang yang dulu ikut Transcendental Meditation, TM Maharishi Yogi, jadi saya tahu sedikit mengenai hal-hal itu. Tapi itu saya sudah tinggalkan, saya tidak mau itu salah. Tapi juga ada satu hal lagi yang Alkitabiah tapi tidak spiritual. Tidak mengetahui atau tidak bahwa Tuhan itu mau untuk memberikan revelation knowledge kepada orang-orang yang berpegang pada Alkitab. Orang Kristen ada di tengah-tengah. Ya, jadi di mana Alkitab dan Spirit itu meet together. Itu kekristenan. Ya. Yang Alkitabiah, yang sangat Alkitabiah dan berbahaya dan tidak pakai Roh Kudus, tidak pakai Spirit di dalamnya untuk revelation knowledge. Itu contohnya orang-orang Farisi. Orang Farisi itu kurang apa? Orang Farisi tahu ada 600-an sekian larangan dan keharusan daripada ayat-ayat Perjanjian Lama yang harus dilakukan. Mereka mengerti, mereka mengetahui, dan mereka mempraktekkan as far as they can do. Jadi apapun yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Betul-betul dia lakukan. Semuanya sesuai dengan hukum Tuhan. Alkitabiahnya kenceng, kuat. Tetapi tidak ada spiritnya. Dia tidak membina itu. Dan kalau dilihat, orang-orang Farisi adalah sekumpulan orang-orang yang Tuhan Yesus sangat berbicara keras kepadanya. Saya mau buka di Yohanes, nggak ada di situ, tapi saya mau buka Yohanes 8 ayat dari mana ya? Oke, saya buka. Yesus berbicara kepada orang Farisi. Saya kira saya mau bicara di ayat 42 dulu. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Farisi, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah,
Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya tambah satu lagi. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Sungguh ironis sekali, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu aturan-aturan, orang yang tahu law Tuhan, dia hanya mempelajari sampai di dalam pikiran, tapi tidak mengubah hati dan tidak meminta kepada Roh Kudus untuk bisa menjelaskan arti daripada firman Tuhan itu. Tidak mempunyai suatu intimasi, tidak mempunyai revelation knowledge dari Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa iblislah yang jadi bapakmu. Dan iblis itu punya rencana untuk membunuh. Makanya tidak heran, orang Farisi daripada orang Farisi yang namanya Saulus, itu membunuh orang-orang Kristen. Membunuh. Karena dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa bapakmu adalah iblis yang mempunyai sikap untuk membunuh. Makanya Saulus membunuh. Padahal dia kurang apa? Dia orang Farisinya Farisi, saudara. Dia kenal hukum-hukum Tuhan. Dia melakukan hukum-hukum Tuhan. Semuanya dia lakukan. Tapi dia tidak membangun suatu spiritual understanding, spiritual knowledge. Dan kalau saudara lihat, orang-orang Farisi yang baca firman Tuhan, yang mengetahui kebenaran firman Tuhan, tapi dia miss waktu Yesus lahir. Dia tidak tahu bahwa Mesias lahir. Dan kalau kita lihat, hanya gembala-gembala yang punya hati tulus, yang rendah hati, bisa melihat malaikat-malaikat menyanyi di surga. Karena mereka sense, mereka mau memakai indera itu untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam alam spiritual. Lalu kalau kita lihat, ada orang Majus yang datang. Orang Majus pun juga mengetahui ada message Tuhan di dalam bentuk creation, dalam bentuk ciptaan, yaitu lihat bintang. Karena di Mazmur 19, kalau nggak salah kan dilihat bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui ciptaannya. Mereka juga lihat, jadi mereka melihat dan mereka datang ke Yerusalem dan dia tanya kepada Raja Herodes, di mana aku bisa bersujud dan mempersembahkan kepada Raja orang Yahudi, the King of Jews. Raja Herodes kaget, lalu dia panggil ahli hukum, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ini ada orang asing ini datang mau menyembah raja orang Yahudi. Di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang Yahudi ada raja datang. Lalu orang Farisi yang tahu betul firman Tuhan, dia bilang bahwa raja orang Yahudi akan lahir di Bethlehem. Maka mereka pergi ke Bethlehem. Saudara lihat apa yang terjadi. Dan kalau kita lihat, Simeon pada saat Yesus lahir, dia datang ke Bait Suci karena digerakkan oleh Roh untuk datang dan dia bernubuat kepada Yesus. Dan saya mau cerita soal Saulus. Ya. Saulus tahu firman Tuhan, tapi dia membunuh. Sampai akhirnya di Kisah Para Rasul 9, saudara lihat bahwa pada saat dia mau pergi ke Damaskus dan mau membunuh banyak orang-orang percaya di sana, dia melihat sinar yang mengelilingi dia dan dia jatuh dari kuda dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu spiritual experience. Lalu Saulus bilang, siapakah engkau Tuhan? Ini yang buat saya sangat mengherankan. Karena kalau saya berpikir seperti Saulus ya, yang berani membunuh karena berpegang pada firman Tuhan dan sebagainya, bisa mengatakan siapakah engkau Tuhan? Ada kata Tuhan yang di belakang. Kalau saya pikir dia akan bertanya, siapa kamu? Siapakah engkau? Who are you? Who are you that talk to me like this? Saya pikir begitu. Tapi ada kata Tuhannya, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu sekarang dengan suatu
experience, suatu pengalaman, spiritual experience. Dia tahu yang dihadapi adalah Tuhan. Makanya Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kemudian setelah kejadian itu, hidupnya berubah, saudara. Change. Karena saya percaya hadirat Tuhan, keberadaan saudara bersama dengan Tuhan yang saudara lihat, yang saudara dengar, yang saudara alami, akan merubah hidup saudara. Amin. Amin. Oke, ada 4 kunci. Bagaimana kita nanti setelah ini, saya ajak worshiper datang untuk kita latihan. Saya nggak tahu apa yang Tuhan, sampai saat ini saya belum tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi kita mau latihan saudara. Dan ada 4 hal yang menjadi key daripada bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan atau melihat sesuatu. Habakuk 2 ayat 1-2, slide 11. Oke, ini firman Tuhan mengatakan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ada perkataan meninjau dan menantikan. Ada suatu expectation, ada suatu longing, ada sesuatu harapan. Meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bicara mengenai conversation, saudara. Bicara mengenai ada sesuatu yang saudara mau katakan kepada Tuhan. Lalu ayat kedua dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ada kata tuliskan, tuliskanlah dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Maksudnya tulis di dalam loh-loh itu bisa sampai masuk dalam hati saudara, sehingga saudara tidak akan goyah karena ini suatu experience bersama dengan Tuhan. Dan begitu sederhananya, begitu mudahnya, atau begitu gamblangnya Tuhan berkata kepada saudara atau Tuhan melakukan, sehingga orang sambil lalu dapat membacanya. It's very easy. Enggak complicated, enggak susah. Yang buat susah itu pikiran rasio saudara. Tapi bersama dengan Tuhan, kalau saudara mau membuka hati saudara, waktu saudara nyanyi, open the eyes of my heart, Lord. Itu enggak sembarangan. Yang menciptakan lagu itu, Paul Baluce itu, dia terinspirasi dengan Efesus 1 ayat 8 atau Efesus 2 ayat 8. Yang bukakanlah mata hatiku supaya terang. Ya, jadi, he knows ada mata hati, ada open the eyes of my heart. Ada Elisa bilang sama bujang, ada mata yang bisa dituakan dan bisa melihat. Itu ada. Ya, kita jarang ya, lihat itu. Dan key nomor 1, ya, slide 12 adalah fokus kepada aliran pikiran-pikiran bersifat spontanitas. Jadi suara Tuhan itu seperti flow of spontaneous thought. Kira-kira begitu. Ya. Jadi saudara tahu sekarang bahwa Tuhan itu berbicaranya itu melalui aliran pikiran-pikiran bersifat spontanitas. Bisa secara audible voice, bisa secara inner voice, still inner voice, tapi bagi saudara yang selalu melatih pikiran saudara, ya, rasio saudara, itu dia bisa berbicara melalui aliran pikiran-pikiran bersifat spontanitas. Saya mau jelaskan sedikit lagi. Aliran pikiran, sorry, saya salah. Itu, sorry, saya salah. Key number 1, sorry. Key number 1 itu belajar untuk menenangkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan saya. Sorry. Ya, jadi belajar, ini number 1. Belajar untuk menenangkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan saya. Itu key number 1. Itu dikatakan bahwa, di sini kan dikatakan bahwa aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Dan aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Kalau dibilang mengintai, itu sudah jelas fokus, sudah jelas bahwa ada satu tujuan yang dia mau capai. Dan meninjau dan menantikan itu jelas ada suatu expectation. Jadi pertama adalah belajar untuk menenangkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan saya.
Saudara, kalau saudara belajar pertama kali, ya, saudara belajar untuk menenangkan. Menenangkan itu tidak mengosongkan pikiran, ya, bukan. Tetapi betul-betul punya fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus, ya, menenangkan pikiran. Pertama-tama mungkin saudara, waktu saudara belajar menenangkan pikiran itu, banyak pikiran-pikiran masuk. Oven udah dimatiin belum? Pintu sudah dikunci belum? Tagihan sudah dibayar belum? Kira-kira begitulah yang masuk dalam pikiran saudara. Pekerjaan rumah sudah dilakukan belum? Rumah sudah dibersihin, kamar sudah dibersihin belum? Ada aja itu. Kalau itu yang terjadi, ini pengalaman ya, terjadi, catat aja itu semuanya. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya akan proses ini nanti. Jadi singkirkan, jadi catat. Supaya nggak datang lagi. Memang pertama-tama mungkin banyak yang datang ya, tapi lama-lama percaya dah kalau saudara latihan itu akan hilang. Atau ada condemnation, ada tuduhan. Kamu semalam sudah nonton hal yang jelek dan sebagainya. Kalau itu memang terjadi dan itu adalah dapat saudara conviction dari Tuhan, ada condemnation, ada conviction. Saudara minta ampun sama Tuhan dan darah Yesus menyucikan saya, selesai. Ya, saudara selesaikan itu pada waktu itu. Jadi saudara datang kepada Tuhan dengan hati bersih, dengan tidak ada dengan pikiran-pikiran yang lain, saudara mau fokus, mau ada dalam hadirat Tuhan. That is number one. Untuk bisa melakukan itu, ya nanti kita akan latihan, ada worship song, ya kita menenangkan diri, kita menyatakan love song, kasih kita kepada Tuhan. Ya, itu dan kita menenangkan, kita fokus kepada Tuhan itu akan banyak membantu. Ya. Kemudian setelah itu yang kedua adalah bahwa fokus kepada aliran pikiran-pikiran yang bersifat spontanitas. Tadi yang saya katakan, a flow of spontaneous thought. Mungkin saudara kalau lagi setir mobil dan sebagainya, tiba-tiba saudara diingatkan, misalnya doain si Anu di rumah sakit atau apa, ya, because of that. Karena itu saudara berdoa dan saudara banyak pengalaman, banyak kesaksian, banyak hal yang diteguhkan bahwa itu datang dari Tuhan. Itu yang disebut dengan spontaneous thought, pikiran yang tidak saudara rencanakan, yang tidak saudara prepare, tiba-tiba datang dalam pikiran saudara. Itu yang namanya aliran spontaneous thought. Oke. Jadi waspada atau cermati Tuhan berbicara dengan aliran spontaneous thought. Oke, itu key nomor 2. Key nomor 3, ya. Key nomor 3, sebentar, ini tangan saya kering banget. Oke, key nomor 3 adalah tujukan mata hati kepada Yesus untuk melihat visi atau dreams yang Allah Maha Kuasa. Tujukan, open the eyes of my heart, tujukan mata hati saudara kepada Yesus untuk melihat visi atau dream yang Allah Maha Kuasa. Pengalaman tadi yang saya katakan, ya, pada saat mendoakan orang kita lihat sesuatu, kita tidak cari-cari tapi kita lihat sesuatu. Itu Tuhan berbicara dengan visi, dengan dreams dan dengan pendengaran atau dengan suara. Ya. Tujukan mata hati kepada Yesus untuk melihat visi. Di saat kita berdoa, saya tujukan mata hati saya kepada Yesus melihat di dalam roh, dream dan visi Allah Maha Kuasa. Di mana ayatnya? Daniel 7 ayat 2, 9 dan 13. Kita tahu Daniel orang benar, orang yang berintegritas, kehidupannya, pekerjaannya sangat diberkati oleh Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang nomor 2 kekuasaannya di tempat di mana dia ditahan. Dan dia bisa menginterpretasikan mimpi, dia bisa mempunyai iman yang kuat dan sebagainya. Dan Daniel 7 ayat 2, 9 dan 13 dikatakan bahwa I was looking, saya melihat, saya telah melihat, itu Daniel 7 ayat 2. Tapi yang dia lihat itu samudra, air dan sebagainya. Tapi di ayat 7 dia bilang I kept looking. Kemudian di ayat ayat 9, ayat 12 atau 11 dikatakan I kept looking.
Jadi apa yang dilakukan oleh Daniel, yes dia melihat visi, dia melihat sesuatu, tapi dia I kept looking, I kept looking, I kept looking. Itu yang maksud saya, yaitu tujukan mata hati kepada Yesus untuk melihat visi Allah Maha Kuasa. Sampai terakhir dia melihat Allah Bapa ada di singgasana. Pertama dia lihat air, tapi I kept looking, I kept looking, I kept looking. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Yang keempat, tuliskan dalam jurnal harian doa dan jawaban Tuhan untuk doa kita. Jadi yang keempat adalah bahwa saudara perlu journaling. Saudara perlu menjurnal. Seperti halnya Samuel. Samuel dengar suara Tuhan. Samuel, tapi dia tidak tahu siapa yang ngomong. Sampai akhirnya dia datang ke Eli. Tuhan, apakah engkau memanggil aku? Eli bilang tidak, kembali tidur. Sampai 3 kali, akhirnya Eli bilang bahwa pada saat kamu dengar lagi yang kedua kali, kamu jawab, aku siap mendengar engkau Tuhan, karena Tuhan yang ngomong sama kamu. Kira-kira kan begitu. Jadi ada mentornya, ada accountability-nya. Dan di dalam jurnal ini, itu saudara tulis apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara mengadukan kepada Tuhan, dan apa jawaban Tuhan. Dan jurnal itu saudara bisa pelajari lagi nanti. Tidak pada saat saudara lihat atau saudara dengar, saudara pikir, betul nggak ya ini datang dari Tuhan atau tidak? Enggak, tulis saja semuanya. Dan setelah selesai semuanya, peristiwa itu saudara baca lagi, saudara cocokkan dengan firman Tuhan, saudara cocokkan dengan accountability partner saudara, apakah betul ini datang dari Tuhan? Dan mentor saudara akan bilang, ya itu datang dari Tuhan, ada witness. Amin saudara. Itu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk bisa mengexercise indera, sense daripada kehadiran Tuhan, sense daripada pendengaran kepada Tuhan, penglihatan kepada Tuhan, dan sebagainya. Saya sampai di sini saja teorinya, tapi saya mau ajak saudara untuk praktek. Saya panggil musisi, lalu praktek karena hadirat Tuhan real. Kalau saudara mau buka mata hati rohani saudara, saudara bisa melihatnya. Bisa melihatnya. Jangan takut. Jangan takut.